kan di abad ketiga di Mesopotamia. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Itulah Nabi Mani di abad ketiga. Fakta silahkan dicek ya, supaya tidak dibilang saya ngomong tanpa dalil. Jadi sebelum Muhammad sudah ada Nabi Mani ya di abad ketiga. Pengajarannya dia adalah penutup para nabi. Itu juga dipakai Muhammad di abad 7. Ya, silakan dicek. Namanya Nabi Mani menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, pengajaran Kristus, Injil yang baru. Tante, yang dipertanyakan Bang Suma, siapakah sosok yang ngaku-ngaku ketemu Yesus di padang gurun? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Iya, jangan kebencian, Bang. Orang lagi bernarasi, jangan Anda tidak jangan menghargai kebencian. saya. Buat apa? Jangan kebencian, Abang. Jangan. Kita ini mengedukasi. Saya katakan, saya katakan kalau itu Nabi Muhammad, silakan kita jelaskan, Anda uraikan gitu ya. Tapi jangan kemudian Anda loncat. Jangan Anda loncat pagar. Artinya gini, Anda melewati masa-masa Paulus bertemu dengan Kristus. Anda melewati masa-masa di mana ada orang yang datang kepada murid Yesus. Jangan Anda langsung lari ke episode terakhir. Harus runut. Yesus berpesan kepada orang Yahudi yang sesaman dengan dia, di mana orang-orang ini akan kedatangan penyesat. Jadi intinya siapa yang datang kepada abad pertama? Kepada murid Yesus yang menganiaya murid Yesus, yang mengatakan setelah penganiayaan itu bertemu dengan Yesus. Kalau Nabi Muhammad hidup di abad pertama, berarti nabiku Nabi Muhammad. Ayo kita kaji. Tapi kalau di abad pertama yang datang kepada murid Yesus, yang menganiaya murid Yesus adalah Paulus pendiri Kristen, ya wong jujur toh ayu. Jangan ngerengek, jangan nangis. Silakan. Siapa yang datang kepada murid Yesus di abad pertama? Nabi Muhammad atau Paulus? Silakan. Baik, dijawab. Firman Yesus Kristus tidak menyebutkan bahwa setelah aku abad pertama, tidak. Tetapi setelah aku akan muncul nabi datang kepada kamu. Datang kepada kamu di situ siapa, Cak Ayu? Nabi Mani, sudah aku bilang Nabi Mani. Kamu di situ siapa? Yang datang kepada kamu siapa? Nabi Mani abad ketiga sebelum Muhammad. Apakah orang yang bicara dengan Yesus hidup sampai abad ketiga, Cak Ayu? Sebelum Muhammad ada Nabi Mani. Kamu itu dengar saya, Bang, dengar saya. Saya masih menghargai Anda loh. Saya masih menghargai. Karena saya berharap ada edukasi yang keluar dari mulut babi, meskipun sulit. Akan datang kepada kamu. Kamu siapa di situ, Cak Kongkong? Kamu di situ murid Yesus. Kamu membahas abad ketiga. Makanya kurangi makan babe. Bisa biar tidak membabi buta. Kalau berbicara mengenai Nabi Paulus, di zaman Paulus, babi itu enak, Pak Zuma, babi itu enak. Paulus mengatakan bahwa di tengah-tengah jemaat Korintus di tahun 55 itu ada Nabi. 1 Korintus 12:28. Dan Theos telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi. Jadi di Korintus itu, di jemaatnya Paulus, ada juga nabi di jemaatnya Paulus. 1 Korintus 12 nomor 28, Paulus mengaku bahwa di tengah-tengah jemaatnya ada nabi. Dan di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ jelas dikatakan bahwasanya Simeon itu nabi, Likius itu nabi, Menahem berarti nabi-nabi palsu sesaman dengan Yesus, namanya Saulus. Kisah Para Rasul 13 nomor 1.
Yang menganiaya murid Yesus itu siapa? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus in the gang? Tolonglah diskusi itu pakai akal. Tapi kan, oh iya saya lupa, kalian kan oten. Lanjut. Selamat pagi Pak Nasa. Bisa nggak Pak Nasa punya adab? Sebagai pewakil Kristen. Jadi manusia dulu Bang, boleh? Selama diskusi ini saya harapkan Anda ini bersifat manusia. Boleh toh? Pak Nasa? Bang? Pak Nasa? Boleh toh Bang? Ayo Bang, buka celana, buka mute-nya Bang. Ini Babi ini enak, diajak Bang. jadi manusia nggak mau dia. Bang Nasa babi enak Bang. Bang gimana rasanya babi Bang? Harga babi sekarang sekilo berapa Bang? Oh mahal sekarang Bang Dalbo, karena sudah mau masuk hari kelahiran Tuhan. Kalau bagi kita umat Islam ini kan babi itu hama. Apalagi bagi petani. Babi itu adalah hama. Berarti saudara Nasa ini pemakan hama. Hama makan hama. Bang Juma, aku bertanya boleh Bang Juma ya? Boleh. Oke, saya kan jarang bertanya saya Nem ya. Gini, karena Bang Juma ini saya bertanya kepada orang yang tepat kan begitu ya. Jadi gini, kafir itu kan ada yang memang kafir dia tidak percaya Tuhan gitu kan, pencipta langit dan bumi ini tidak percaya dia. Ada ya kafir, tetapi kafir yang salah sembah Tuhan gitu kan. Ya Iya. kan ada kafir yang salah sembah Tuhan, maksudnya sih nyembah tapi salah sembah Tuhan. Dia bilang Tuhannya segitiga gitu kan, ada segitiga lah apalah, ada yang bentuknya burung merpati dan lain-lain. Nah dalam pandangan Islam antara kafir yang demikian ini bagaimana dari Islam gitu, Bang Juma silakan. Iya. Jadi kenapa Al-Quran itu selalu mengatakan kafir, syirik, musyrik, kafir, syirik, musyrik. Karena betul, ada yang mengakui adanya pencipta langit dan bumi, tetapi mereka tetap aja menyembah kepada makhluk. Itulah yang dimaksud, kafir dan syirik itu. Jadi kafirnya ingkar terhadap ajaran pencipta langit dan bumi, tetapi dia mengakui adanya, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu ada. Mereka mengakui. Tapi disebut syirik karena mereka mengakui dengan lisannya, tapi pada prakteknya menyembah kepada makhluk. Dengan berbagai macam alibi, bahwa asumsi bahwasanya pencipta yang maha suci ini turun ke bumi merendahkan diri. Nah ini kena dua-duanya, sudah kafir, syirik lagi, kan gitu. Begitu Bang, makanya mereka kekal di neraka itu, mereka jadi bahan bakar. Bukan hanya sekedar dibakar saja, tetapi bahan bakar. Begitu Bang Baal. Biasa ya Bang Juma ini setiap ini ada pertanyaan langsung jawab, nggak muter-muter kayak gasing gitu, kayak Oten begitu kan, tanya apa jawab apa. Oke dilanjut host dengan yang baru datang silakan. Iya. Karena Putra, gini selamat bro, pagi. karena beriman itu tidak boleh kita cerna secara logika. Mau ditanya dulu Bang. Bang, Pak Putra. Pak Putra ini Kristen apa Oten Bang? Kristen lah, jangan bilang oten lah. Iya kalau Oten itu Bang kadangkala bukan manusia Bang. Abang kan manusia toh? Kenapa mindset kalian kok gitu ya? Diajak lah bersifat manusia. Sebentar lagi yang diomongin selangkangan, sebentar lagi yang dari Ragunan keluar, kan gitu kalian. Sudah Bang. Ya, Silakan. Mau tema apa yang kamu kuasai? tema buah kuldi itu. Kuldi.
apa sesungguhnya buah kuldi itu? Apa benar adanya? Apa memang kiasan? Terus dampaknya apa kalau dimakan? Kegunaannya apa gitu? Coba jelaskan dulu. Soalnya tadi malam aku tanya di room yang lain, dia bilang diakuin bahwa itu perbuatan Adam dan Hawa, makanya dilempar ke bumi karena udah berdosa gitu. Tapi si Juma bilang memang ada buah kuldi yang sebenarnya di sorga. Jadi jawaban itu belum puas saya. Mana yang sebenarnya? Apa kalian nggak mau jujur kan gitu? Kalau maksud saya biar sama persepsi kita. Kalau di kami kan buah pengetahuan baik dan buruk, yaitu perempuan itu sendiri. Makanya kita ada, kan gitu. Coba jelaskan dulu mana yang sebenarnya. Ya, sudah dijelaskan yang sebenarnya itu buah ya buah. Memang benar-benar buah. Bukan hiasan itu, memang buah. Sama seperti jangan makan babi, ya babi, beneran babi. Itu cuman ujian aja kepada Adam alaihissalam. Jangan kau mendekati, jangan kau memakan kemudian buah khuldi. Maknanya adalah pohon keabadian. Itu dilarang kemudian oleh Allah untuk memakan dari buah khuldi ini. Al-Quran menjelaskan surat Taha 120, Al-Araf ayat 20, banyak dalil yang mengatakan itu. Jadi buah ya buah beneran. Bukan cuman kenapa pula kau lari kepada perempuan. Gak ada hubungan, justru ente salah itu. Masa buah khuldi dibilang perempuan? Buah ya buah, memang benar-benar buah. Makanya aku baca kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi yang kalian ambil secara tidak sah itu menerangkan semua buah yang ada di dalam taman ini bisa kau makan. Tetapi satu, buah ilmu pengetahuan baik dan buruk dan jahat jangan kau makan. Jadi betul-betul ada buah di sana. Bukan hanya sekedar majas atau hiperbola, enggak. Itu betul-betul buah. Buah dari sebuah pohon. Kalau di iman kami, buah pengetahuan baik dan buruk itu ya perempuan itu. Sementara kan kamu kemarin bilang cuma Lah, dari mana konsep itu? ada buah kuldi. Itu Aku tanya tadi konsepmu malam, salah, itu konsepmu. konsepmu yang salah. Tadi malam ada orang Islam. Artinya kalau Anda mengatakan buah dari pengetahuan baik dan jahat itu adalah Hawa, berarti Adam dilarang makan Hawa gitu. Adam dilarang makan perempuan. Gila ente ini, gila. Sakit jiwa ente ini. Masa aku katakan perempuan itu adalah buah? Buah dada kali maksud lo. Parah lo. Parah lo jadi orang lo. Masa perempuan dibilang buah? Sakit. Malah Yang nyambung lah, orang Bang. Islam. Sepikir abang ini punya ilmu. Ini mungkin ini bisa ya. Abang gagal sudah diam. Itu adalah Abang kiasan. gagal jadi manusia. Gagal jadi manusia. Dia diam dulu, Pak. Kalian tidak ada kejujuran. Iya, nggak apa-apa. Ya, Pak Nasa. Orang Muslim. Bang. Sudah. Jangan di mute dong, anjing. Iya, sudah. Abang ini makanan nggak ada makanan anjing di sini, Bang. Sudah, Bang. Sabar, Bang. Jangan di mute. Iya di sini. Abang ini gagal loh jadi manusia. Oke. Ya, itu Jadi- Pak Nasa. Sekarang buah kuldi itu seperti apa buah kuldi itu? Coba jelas. Itu di Sudah surga. dikatakan gagal. Tidak bisa digambarkan karena dia buahnya itu di alam yang berbeda, bukan di surga ini. Ini sekarang kita di bumi. Anda aneh. Tuhan, jangan di mute, cuma. Yang mute Iya. kau siapa tuh, Yul? Kan di awal diminta Anda diskusi dengan kami itu jadi karakter manusianya dulu dipakai. Kan gitu. Di dalam kitabnya orang Yahudi kan jelas itu Kejadian 2, Kejadian 3.
Kan berbicara mengenai pohon, memang benar-benar pohon. Makanan memang betul-betul makanan, buah memang betul-betul buah. Makanya ketika Adam jatuh itu karena dia makan makanan yang dilarang. Sama seperti kalian, kenapa kalian itu begini keadaannya? Karena kalian makan semua makanan yang diharamkan. Gitu, makanya karakter kalian seperti itu. Karena kalian tunduk kepada hawa nafsu. Hawa nafsu itu iblis. Kalian sudah menyembah kepada Kristus, di mana Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Tapi kalian justru tunduk kepada Kristus. Yesusnya mengatakan waspadalah kepada Kristus, kalian malah tidak waspada, malahan kalian mengikuti semua instruksi Kristus itu. Coba kalian ke gereja hari Minggu, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Terus siapa yang membisikkan kalian ke gereja hari Minggu? Ya Kristus. Kristus yang mana? Yang Yesus katakan waspadalah kepada Kristus yang penyesat itu. Kalian gak sadar kalau Adam dilemparkan dari surga hanya gara-gara makan satu buah saja, satu pelanggaran saja. Kristen ini dilemparkan ke neraka paling dalam karena melanggar seluruh perintah. Jangan makan buah, cuman satu doang. Kalau Kristen jangan makan ini, jangan makan, pokoknya makan semuanya. Iblis berhasil kemudian untuk menjerat kalian. Hal-hal yang dilarang Tuhan malah kalian langgar semua. Maka kekal di dalam neraka. Itu upahnya. Penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di mana perginya pelaku kejahatan? Ya neraka. Gitu kawan. Kalian gini aja deh, kalian catat nomor HP ku atau nomor HP-nya Bang Dalbo. Nanti kalian setelah di neraka telepon kami, ceritakan nasib kalian, curhat lagi itu ceritanya. Benar Bang yang kau katakan dulu waktu kita berdebat masih di bumi, ternyata betul. Sekarang kami di sini, waduh, menderita Bang. Gak ada enak-enaknya. Nah catat tuh nomornya Bang Dalbo. Nanti Dalbo di surga bagian menerima curhatan Oten dari neraka. Gitu. Minta naik lagi katanya Pak Dalbo tuh, Putrajaya. Ini ngomong-ngomong Putrajaya, namanya kok kayak toko kaca ya. Tempatnya apa toko kaca, Putrajaya. Gini, Pak, Anda boleh naik. Di sini kan ada aturannya, Pak. Aturannya apa? Minimal bersifat manusia dulu. Selama proses dialog. Nah, kalau Anda tidak bisa jadi manusia, ya turunlah. Ya kan? Gampang kok syaratnya di sini. Nggak perlu bawa data, akal nggak perlu. Boleh. Izin sebentar, Pak Dalbo. Izin sebentar ya. Tadi kan bicara mengenai soal buah holi. Bang Juma sebentar aja, semenit ya. Silakan, lanjut. Kan yang namanya buah itu ada buah baik, ada buah buruk. Tapi ada juga buah yang jelek, Pak Putra. Bapak tahu nggak buah yang jelek itu apa, Pak Putra? Begini Bang. Jawab dulu pertanyaan saya. Dengar dulu, tadi malam aku berdiskusi di Room Islam. Dia Jangan dibawa ke sini, Pak. Jangan dibawa ke sini. Ya. di mute dulu lah. Maksud saya kan abang kan curhat, kami bukan curhat di sini, Pak. Abang curhat. sama. Saya nggak suka laki-laki jenggotan curhat. Suka aku. Kan di mute kalian tak. Iya kan curhat, abang jangan curhat. Langsung aja dijawab pertanyaan Bang Dewa. Silakan. Tadi malam aku naik di Pak Putra. Iya, di sana aja nanti. Diskusinya di sana aja, Pak Putra ya. Di sana aja. Berarti Anda tidak jujur. Iya. Ya nggak apa-apa. Nggak jujur nggak apa-apa. Tapi coba jujur ke kami. Ini kok susah amat ya diajak jadi manusia ya orang ini. Pak, jadi manusia lah Pak. Nanti turun di sini kalau mau kembali jadi tuyul ya silakan Pak. Takut, kayaknya panik kalian itu. Bukan takut Bang, kami nggak suka lo curhat. Bukan curhat, artinya Iya kan harus kamu curhat, jawab pertanyaan Dewa itu, silakan. persepsi kalian itu harus sama, jawabannya sama. Tadi malam bilang itu memang benar. Tadi malam itu curhat namanya Bang.
Nah, kamu pikir kami percaya? Mana ada Kristen jujur, Bang? Itu dari dalam masuk di Abang ini mau jadi manusia apa mau jadi tuyul, Bang? Hah? Mau jadi manusia atau mau jadi tuyul, Bang? kalian aja tidak sama pendapatnya, bro. Ya nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Itu menurut. Tidak ada kejujuran bagi kalian. Iya, iya, iya. Nggak bisa kami ditipu dengan caramu, anak Si cuma setan. mengatakan Anak itu jin, sebenarnya tidak bisa kau nipu kami, nggak bisa. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil terjemahannya secara tidak sah, buah yang dimaksud di Kejadian 3 itu kan per atau pir atau pere. Makanya ada disebut buah pir. Buah pir itu gambaran dari buah khuldi. Gitu. Pere itu sendiri artinya buah, bukan hiasan itu. Ya, pere itu buah dalam bahasa Ibrani, buah dari sebuah pohon. Nah, kalau kita lihat, kita kaji lebih dalam, pere itu artinya buah yang berasal dari tanah. Artinya memang betul-betul pohon, gitu, yang tumbuh di tanah. Buahnya itu jangan kau makan. Begitu saudara, kok yang kayak gitu sepele kali kau ribut. Dibandingkan kau mengatakan buah itu adalah wanita, lebih gila itu. Tapi kan wajar, kau oten. Wanita. Iya, jadi kita baca dulu ya, kita baca dulu dalilnya. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Elohim. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Begitu bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, perempuan pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang perempuan pohon yang ada di tengah-tengah taman, Elohim berfirman, jangan kau makan ataupun jangan kau raba perempuan itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Elohim mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan perempuan itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa perempuan pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula perempuan itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari perempuan itu dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakan perempuan itu. Gitu maksudnya. Perempuan mereka makan gitu. Begitu maksudnya dalilnya. Hah? Dasar. Tapi kan saya sadar kalian kan oten. Lupa saya. Nah, ini ada yang menarik Bang ya, mengenai soal buah pengetahuan, buah baik, buah buruk gitu kan. Itu kan bisa dikatakan sebagai majas ya, metafora itu. Artinya pengajaran baik, pengajaran buruk. Dan ada juga yang dikatakan buah buruk, buah jelek, buah busuk, buah kuman, dan buah bau. Apa itu? Buah pamu, Pak Putra. Nah, itu. Ya. Wah, buah kok perempuan. Jadi ada makan perempuan gitu. Tapi kan kamu oten ya, lupa. Izin Bang Zuma. Silakan Bang. Mungkin di situ kan Allah menguji kepada kita umat manusia untuk ketaatan kita kepada Allah ya. Contoh, Allah mengharamkan kita untuk meminum arak gitu ya Bang ya, minuman keras. Karena ada di surga kelak nanti ada sungai arak juga. Kita bisa tidak mengikuti perintah Allah untuk menjauhi hamar gitu ya Bang ya. Iya. Kalau memang kita bisa lulus dari ujian ini, kita akan menikmati itu kelak di surga. Mohon bimbingannya Ustaz. Silakan. Betul sekali. Benar itu. Itu betul. Bagi yang mau. Yang tidak mau juga nggak apa-apa, nggak dipaksa. Yang mau aja gitu. Nah sekarang permasalahannya ketika Tuhan mengatakan jangan engkau makan babi,
karena itu haram bagimu. Saya rasa meskipun dikatakan dalam Al-Quran kecuali terpaksa, ya betul kata Dewa, meskipun dalam keadaan terpaksa, ya orang Islam tidak akan makan babi. Man, dia cari rumput atau cari kain, dia makan daripada mereka makan babi, gitu. Karena menjijikkan. Apalagi ada dalilnya dalam Yesaya 66 nomor 18, 17-18. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Ya sudah pasti orang Islam tidak mau dibakar sama api. Mereka malah senang. Dengan ancaman itu mereka malah nantang. Bahkan ada yang viral baru-baru ini kawin sama babi kan gitu. Anja. Oke, dilanjut. Hujan lagi di sini, Bang. Ya. Yanu namanya. Yanu, selamat pagi. Yanti. Yanto. Cari dulu. Coba kita naikkan satu-satu dulu ya. Artia, selamat malam. Artia. Gimana Bambaan? Ya, saya mau bertanya Bang Juma, pasti nggak bisa jawab lah ini Bang Juma. Ini saya jawab pertanyaannya nih ya. Tadi Bang Juma selalu mengatakan Oteng itu memang nggak punya akal atau mematikan akalnya. Tuhan menciptakan itu selalu berpasangan, ada terang, ada malam, ada siang, ada terang, ada gelap seperti itu kan. Ada baik, ada buruk. Nah, makanya untuk membedakan itu baik dan buruk, makanya Tuhan memberikan kepada manusia ini bentuk cinta kasih sayangnya, memberikan akal gitu kan. Nah, Islam tentunya orang-orang Islam ini, seorang Muslim ini pasti orang yang sifatnya bersyukur ya. Ketika Tuhan memberikan akal, maka digunakanlah akal itu, buah dari pikiran itu dimaksimalkan sehingga tahu mana baik, mana buruk, mana Tuhan, mana manusia kan begitu, mana utusan, mana yang diutus gitu kan, mana burung merpati, mana Tuhan kan gitu, seperti itu. Nah, tadi dikatakan kenapa mereka ini mematikan akalnya? Apakah mereka termasuk orang-orang yang tidak bersyukur? Begitu Bang Juba, silakan. Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan menjelaskan tuh di dalam Al-Quran bagaimana keadaan anak keturunan Adam. Kata Allah, ada yang pantas mendapatkan petunjuk, ada juga yang pantas sesat. Ada yang pantas, wajar dia sesat karena dia memang tidak menggunakan akal. Mereka menjadikan iblis sebagai junjungan mereka. Itu makanya dalam Al-Quran itu kan diseru tuh, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan. Kan setan ini datang untuk nipu. Setan menyesatkan kemudian itu dengan cara menipu. Bagaimana caranya menipu? Dia selalu memperlihatkan yang palsu-palsu nampak seperti asli. Itu iblis itu begitu. Jadi ketika datang kemudian iblis kepada manusia untuk mengajarkan yang palsu-palsu ini nampak seperti asli, maka kedudukan akal itu dibutuhkan. Akal wajib kemudian didudukkan sebagai alat untuk memfilter mana yang benar, mana yang salah. Maka Allah mengatakan setelah keadaan itu terjadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah menurunkan, mengilhamkan, ini kejahatan, jelas garisnya, jelas warnanya.
ini kebenaran, jelas warnanya, jelas bentuknya. Tetapi kemudian ada yang jelas-jelas tahu ini kejahatan, ini sebuah kesalahan, tapi tetap saja mengikuti kesalahan itu. Kenapa? Karena lebih dominan, lebih mengutamakan kenyamanan secara biologis doang. Maka keadaan itu Allah memberikan perkara. Apa kata Allah? Farikan hada. Sekelompok dari manusia mendapat petunjuk. Wa farikan hakka alaihimud dalala. Dan sebagian lagi pantas untuk sesat. Kenapa? Ya itu tadi. Setelah jelas mana yang jahat, mana yang baik, mana yang pantas dijadikan sebagai acuan dalam hidup, mana yang tidak, mereka lebih memilih kemudian kejahatan sebagai jalan hidupnya dalam beragama. Maka Al-Quran mengatakan, wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Mereka pantas untuk sesat, bukan disesatkan. Mereka sendiri yang milih. Setelah datang kepadanya kebenaran, mereka yang memilih. Contoh, ini tak kasih dua. Al-Quran terlalu berat bagi mereka. Pencipta langit dan bumi, lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi ketika ditelaah oleh orang-orang kafir tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apakah mereka setuju? Setuju enggak orang-orang kafir laknat ini mengakui bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Setuju enggak? Mereka pasti mengatakan setuju. Setuju enggak pencipta langit dan bumi itu maha hidup dan maha mematikan? Mereka akan mengatakan setuju banget. Benar enggak Tuhan langit dan bumi tidak mati? Benar. Benar enggak langit dan bumi tidak dihidupkan? Benar. Setuju enggak mereka? Setuju. Apa yang berbicara dari mulut mereka ini? Kemanusiaannya secara fitrah. Kemudian kita kasih dalil. Kalau Al-Quran terlalu berat, kita kasih dalil dari kitab yang mereka ambil. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Setuju enggak? Mereka pasti setuju. Apa yang menyetujui itu? Fitrahnya sebagai manusia. Jelas itu. Secara naluri kemanusiaan mengaku bahwa Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhan tidak diperanakkan dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sadar enggak mereka itu? Sadar. Tahu enggak kaidah itu? Tahu. Sampai enggak level ilmunya ke keadaan itu? Sampai. Akan tetapi ketika berbicara kenyamanan hidup, kebebasan hidup, janji-janji kenikmatan hidup yang semu, tak terganggu kemudian aktivitas keduniawiannya dengan aturan-aturan Tuhan, maka mereka memilih menyembah kepada makhluk. Mereka memilih kepada yang mendapatkan gelar anak Tuhan. Padahal secara naluri kemanusiaan, tadi dia mengakui Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Tetapi dalam aspek yang tadi, fa'alhamaha fujuraha, maka dia memilih yang jahat daripada yang baik. Maka Al-Quran mengatakan, wa farikan hakka alaihimud dalalah. Orang-orang seperti ini yang sudah tahu kebenaran tapi menolaknya, kata Allah, sudah pantas untuk sesat, sudah pantas untuk mengisi nerakaku, kata Allah. Tuh, yang salah ketika Allah menghukumi tanpa ada aturan main. Yang salah ketika Tuhan menghukumi sebelum datang kepada mereka aturan main. Ini aturannya sudah ada. Aturan yang sudah datang, dibawa oleh Nabi Musa, diajarkan oleh Nabi Isa, bahkan terjemahan-terjemahan ada pada diri mereka. Apakah mereka beriman? Tidak. Maka Al-Quran mengatakan farikan haqqa alaihimud dalalah. Mereka memang sudah pantas untuk ke neraka jahanam. Maka Al-Quran mengatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kenapa bisa demikian? Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Karena mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kalau ditanya kepada monyet, monyet, Tuhan menginginkan kamu itu untuk beribadah sujud. Monyet tidak menerima. Kenapa? Monyet tak berakal. Tapi kalau mereka ini, manusia makhluk yang pura-pura jadi manusia, lu diminta untuk sujud beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Mendengar enggak? Mendengar. Tahu enggak kalau Yesus itu pernah sujud dalam beribadah? Tahu. Tahu enggak kalau Abraham, Ishak, Yakub itu sujud dalam beribadah? Tahu. Terus kenapa mereka tidak mau sujud? Ya itu tadi,
karena lebih cinta kepada syahwat. Fa'alhamaha fujuraha. Dia jatuh ke situ, bukan jatuh kepada ketakwaan. Maka sekali lagi Al-Quran mengatakan, jangan menyalahkan aku. Aku sudah menorehkan, wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran semuanya sudah berikan ke atas muka bumi ini. Wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Tapi sebagian dari mereka kemudian memang pantas untuk sesat, memang pantas untuk neraka. Padahal aku maha pengampun, padahal aku maha pengasih, padahal aku maha penyayang. Tapi mereka lebih cinta kepada syahwat daripada kebenaran hakiki. Saya kira begitu sebagai penutup khutbah Jumat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bernilai edukasi kepada kita semua. Silakan. Sholat Jumat Minggu ini. Oh, minggu, sorry. Minggu, jangan salah ngomong nanti di framing lagi. Katanya gerunda yang sangat besar ngomong aja salah-salah kan gitu. Seperti itu. Satu lagi gerunda yang sangat besar gini kan. Ketika para nabi atau utusan Tuhan ini memperkenalkan Tuhan yang memang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia seperti itu kan. Sama halnya ketika Yesus mengatakan kamu tidak akan pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak akan pernah kamu lihat. Kemudian di para nabi-nabi lain dikatakan bahwa Tuhan Allah ini sebab tidak ada yang seperti engkau. Artinya memang seperti yang diajarkan oleh Islam ya, di Islam seperti itu ya, sama gitu para nabi ini. Nah kemudian ada kelompok-kelompok, saya juga nggak tahu nih kelompok mana gitu ya. Ada kelompok yang memang luar biasa, dia bilang, oh Tuhannya harus kelihatan. Saya ingin menyembah Tuhan yang kelihatan. Kalau bisa Tuhan ini 1, 2, 3, 4, main keroyokan Tuhannya gitu. Nah, bagaimana dalam hukum Islam atau dalam hukum para nabi dari Musa, semuanya dari Yesus, Isa alaihissalam tentang pengajaran tauhid ini? Apakah mereka juga mengajarkan ajaran tauhid seperti itu? Silakan. Iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, kaidah akalnya dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi yang muncul kemudian adalah bagaimana mungkin meja bisa menerawang keberadaan tukang yang membuat meja tersebut. Sama ketika kita berbicara tentang yang menciptakan kita. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya sendiri. Jadi nafsu itu bisikan. Apa yang kita bisikkan dalam hati kita itu diketahui oleh Allah. Yang ada di sini adalah kita yang kudu menyembah kepada Allah. Allah yang kudu tahu kita, bukan kita yang tahu Allah. Karena Allah itu adalah pencipta, khalik. Kita yang harus diketahui oleh Allah. Apa hajat kita, apa kebutuhan kita, Allah yang harus tahu. Karena kita ini makhluknya, kita ini ciptaannya. Bukan kita yang harus tahu Allah itu seperti apa. Bukan. Karena setiap dimensi dalam kehidupan kita, apapun itu, sudah diketahui oleh pencipta. Bahkan pencipta mengatakan, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan lebih dekat kepada kalian wahai manusia daripada kalian kepada urat leher kalian. Nah, kalau sudah kayak begitu, lalu bagaimana menggambarkan keadaan ini? Maka Al-Quran mengatakan di dalam surah Fussilat ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Al-Quran mengurai sebuah keadaan yang absolut. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Pencipta langit dan bumi menyatakan kebesarannya melalui seluruh penjuru. Artinya gini, ketika ada jejak binatang
memberikan pesan kepada orang yang berakal bahwa binatang itu ada. Kenapa? Buktinya jejaknya ada. Bukti bahwa binatang itu ada. Salah tidak kalau orang itu mengatakan, ah binatang itu nggak ada, karena dia tidak melihatnya, tapi jejaknya ada. Maka orang yang mengatakan itu salah, itu adalah orang yang tidak menggunakan akal sehat. Jejak binatang ada, bukti bahwa binatang itu ada meskipun kita tidak melihat binatangnya. Bagaimana dengan proses pencipta langit dan bumi ini? Ketika Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaqa, aku kemudian memperlihatkan tanda-tanda kalau aku itu ada. Dengan cara apa? Alam semesta ini. Tengok bagaimana langit ditinggikan. Siapa yang membuat itu? Negara mana yang telah membuat ini langit? Siapa yang menurunkan hujan? Bencana baru-baru ini siapa yang mengadakan? Tuhan mengatakan, aku memberikan jejak-jejak keberadaanku. Itu. Adanya hujan, adanya siang, adanya sungai, adanya gunung, adanya laut. Wa fi anfusihim, bahkan adanya dirimu, bukti bahwa adanya aku. Sekarang kita lihat, ada orang masuk ke rumah sakit. Ketika dia masuk ke rumah sakit, diperiksa dengan komputer. Setelah keluar kemudian komputer mengatakan bahwa usus Anda itu di dalamnya ada garpu 2 nyangkut. Dia nggak sadar, ternyata di dalam ususnya itu sudah bertumbuh kanker atau tumor ganas. Selama ini produksi yang ada dalam perutnya, dia nggak tahu menahu tentang itu. Lalu yang tahu siapa? Itulah Allah. Wa fi anfusihim, bahkan kita tidak tahu 3 senti dari bibir, dari cincin anus kita itu kita nggak tahu bagaimana model usus kita, bagaimana usus di dalam, bagaimana limpa kita di dalam, bagaimana empedu yang kita ada di dalam. Kita tahu nggak itu semua? Tidak. Lalu yang mengurusi itu, itulah Allah. Maka Allah mengatakan wa fi anfusihim, aku memberikan kemudian tanda-tanda keberadaanku pada diri lo. Jadi lo mengenal diri lo, lo tahu aku itu siapa. Jadi adalah hal bodoh ketika mau mencari Tuhan. Mana Tuhan itu mana? Emang lu pikir Tuhan itu makhluk? Segala sesuatu di bumi ini yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, itu bukan Khalik, itu ciptaan sang Khalik, itu makhluk. Jadi bagaimana mungkin sesuatu itu bisa kita lihat kalau dia itu adalah Khalik? Itu nggak mungkin. Nah, ada hal di dalam kitabnya saudara kita Yahudi yang mengatakan begini, di dalam Yesaya 29. Saya menarik membaca dalil itu. Kenapa? Karena dikatakan bahwa celakalah orang yang apa itu istilahnya, yang menyembunyikan kemudian kebenaran rancangan-rancangan Tuhan. Saya bacakan gini. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Yang pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita? Dan siapakah yang mengenal kita? Dia menganggap bahwa ada Tuhan yang melihatnya, sehingga dia melakukan kemaksiatan pada gelap malam. Nomor 16-nya dari Yesaya 29 itu mengatakan begini. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang apa yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Nah, inilah yang terjadi. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah yang telah menciptakannya itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Allah itu fiktif. Allah yang disembah umat Islam itu ya hanya ilusi, halusinasi. Inilah yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 29 ini. Dikatakan bahwa betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk?
Kalau bagi mereka, jawabannya sama. Ciptaan anak Maria itu mereka setarakan, sehakikatkan dengan pencipta. Jadi periuk mereka sehakikatkan dengan tukang periuk. Mereka memutarbalikkan fakta. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka memutarbalikkan fakta kebenaran. Mereka memutarbalikkan segala sesuatu. Tanah yang dibentuk oleh tukang periuk, mereka katakan ini adalah tukang periuk yang menjadi periuk, bereksegesis menjadi periuk. Bahkan mereka berkata, yang membentuknya, yang menciptakannya itu tidak tahu apa-apa. Gila tidak? Dia maunya Tuhan itu wujud seperti manusia. Celakanya ketika jadi manusia, manusia ini tidak tahu apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sedangkan Tuhan yang maha gaib mereka ingkari, disebabkan karena matanya itu tidak bisa melihat Tuhan tersebut. Nah, ini saya katakan kepada saudara bahwa dalam ajaran agama Islam, pencipta langit dan bumi itu memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keberadaannya di segenap penjuru dan juga pada diri kita ini. Satu, di dalam diri kita ruh. Dari sejak lahir kita bersama-sama dengan ruh. Sampai kita nanti pindah alam masih bersama dengan ruh. Tapi apakah kita mengenal ruh kita? Tidak. Kenapa bisa? Karena Allah mengatakan, aku titipkan serpihan cahayaku. Berarti ruh yang ada pada diri manusia, serpihan cahaya bias dari kemahakuasaan Allah. Aku titipkan cahaya kesempurnaanku yang maha hidup untuk menghidupi kalian. Di dalam Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya akan berdiam dalam diri manusia. Berarti yang ada pada diri kita yang kita tidak kenal ini, itu adalah serpihan cahaya ilahi. Kalau Anda ingin mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi, kenali dulu rohnya. Apakah Anda sudah mengenal roh Anda? Kalau Anda sudah mengenal roh Anda, hebat. Hebat ente. Hebat ente itu. Dalam tataran Islam Anda sudah menjadi seorang waliullah. Kalau Anda sudah mengenal roh Anda. Tapi apakah betul Anda sudah mengenal roh Anda? Tidak. Dengan demikian cukuplah kaidah Islam, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku menitipkan keberadaan kebesaranku di segala penjuru dan di dalam dirimu sendiri. Jadi tidak perlu kau cari aku, karena aku sudah ada nyata. Aku nyata. Nyata aku itu. Tapi kamu tertutup matamu untuk melihat itu, makanya disebut kafir. Tunjukkan satu orang Kristen di muka bumi ini yang sudah mengenal rohnya. Saya mau tahu, apakah betul ada di antara mereka sudah mengenal rohnya? Busung dada, tolak pinggang, nunjuk-nunjuk sana sini. Kalian itu tidak tahu apa-apa, saya yang paling berkuasa. Giliran ditanya, emang lu udah tahu, kenal enggak dengan roh yang ada dalam dirimu lu? Yang dalam diri lu itu, kenal enggak? Enggak kan? Iya, kamu itu cuma sebongkah daging yang dikasih cahaya serpihan dari ilahi. Habis itu kau ngomong sombong. Sampai-sampai sombongmu kau tolak pencipta yang benar, kau menyembah kepada ciptaannya. Makanya kau kekal di neraka. Tuhan menitipkan serpihan berupa cahaya. Apa itu roh? Pada diri lu. Tapi kamu mematikan cahaya itu. Tuhan menitipkan serpihan cahaya berupa akal. Tapi kau meredupkan cahaya itu sehingga kamu buta. Makhluk pun kau tuhankan. Umat Islam anteng. Mereka sadar bersama dengan Tuhannya. Kemanapun umat Islam bersama dengan Tuhannya. Kenapa? Tuhan memberikan kemudian chip di dalam diri manusia berupa akal dan roh. Jadi manusia nggak bisa lolos. Kenapa? Ya, Tuhan ada tombol pada diri kita. Tinggal di tombol, tap, gila kita. Kalau cahaya akal dimatikan, tak, jadi gila, stroke dan seterusnya. Kalau cahaya roh, tak, dimatikan, mati kita, tertinggal meninggalkan jasad. Selesai. Apakah kita bisa menahan kematian? Tidak bisa. Kenapa bisa demikian? Karena roh bukan milik kita.
Ruh itu adalah serpihan cahaya kebenaran Allah, keadaan Allah. Jadi kalau Allah sudah minta innalillah wa inna ilaihi rajiun, tak ada urusan. Pokoknya kalau saya sudah mau mengambil rohku, hakku udah selesai. Mati lo, mati. Sudah gitu sombongnya minta ampun. Udah diajari Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Masih juga sombong. Wah, kamu beda. Kita kan Tuhan kita juru selamat kita turun ke pret. Apa-apaan? Juru selamat lu sudah ada pada diri lu. Apa itu? Roh lu dan akal lu. Itu juru selamat lu. Kalau lu bisa menemukan kebenaran pada akalmu, pada rohmu, udah, lu selamat. Oh, juru selamat anak orang. Ada-ada aja. Juru selamat lu, diri lu sendiri. Makanya dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Makna, apa maknanya tuh? Mengenal engkau, mengenal roh yang ada pada diri lu sendiri, mengenal akal lu sebagai manusia. Makanya diperintahkan kasihilah Tuhanmu dengan akal, karena dengan akal kamu bisa mengenal Tuhan lu. Kucluk. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itulah umat Islam. Kenapa mereka sujud? Karena mereka takut dengan Tuhannya. Mereka segan dengan Tuhannya. Untuk sekedar mengetahui ruh yang menempel pada jasadnya aja nggak bisa. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu ibadahnya semalam-malaman sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena dia tahu ruh itu apa. Dia tahu cahaya yang ada pada dirinya itu apa. Dia bersama dengan Tuhannya. Inni ma'akum. Maka murni manusia yang berakal itu tidak hidup dengan sendirinya. Kata Yesus, dia selalu menyertai aku. Dia tidak akan membiarkan aku seorang diri. Dia menyertai aku. Begitu juga orang beriman. Dia tidak akan merasa sendiri. Dia bersama dengan Tuhannya. Maka hanya ada satu hakikat yang ditakuti oleh mereka orang beriman, yaitu Allah. Tak ada yang lain. Makanya orang Islam itu sedikit-sedikit jihad. Karena nggak pernah takut. Selain daripada Allah. Tidak ada yang ditakutinya. Bukan seperti orang pengecut. Dia melakukan dosa, orang lain yang harus jadi korban. Kenapa harus pakai perantara? Gak perlu. Lawang Tuhan sudah menitipkan nih. Kau menemukan aku nggak? Ya, pelajari siapa diri lu. Dari mana lu datang? Untuk apa kamu datang? Dan mau kemana kau pergi? Disitulah aku. Cari aku di situ. Pakai kaidah ihsan. Sembahlah aku seakan-akan engkau melihat aku. Akan tetapi jika kamu sadar pada level kau tidak melihat aku, ketahuilah aku melihat engkau. Jadi buat apa kau menyembah benda? Buat apa kau menyembah makhluk? Buat apa kau menyembah ciptaanku? Dengan embel-embel dia sakti, berjalan di atas air, dia terbang kayak popok. Ngapain? Semua itu kecil. Aku menitipkan kemahabesaranku pada dirimu. Masa nggak itu nggak cukup? Hah? Masa itu nggak cukup? Udah pantas kamu itu menemukan aku. Aku udah sampaikan roh dan akal dalam diri lo. Masa nggak cukup untuk sampai kepadaku? Ya udahlah kalau gitu, ku cabut aja sekalian. Barikan hakka alaihimud dalalah. Maka pantas mereka kemudian sesat. Udah pantas. Mereka mematikan dua unsur cahaya yang ada pada diri mereka sendiri. Maka ku buatlah dia gelap. Dia nggak bisa membedakan mana terang, mana gelap, mana siang, mana malam, mana Tuhan, mana hantu. Buta, sumbung, bukmun, umyum, fahum, la yarjun. Kenapa? Aku cabut hidayah itu. Disebabkan karena dia melumuri dengan lumut yang begitu tebal antara aku dengan dirinya. Dia ingkar kepada aku. Udah, selesai. Nah inilah yang saya katakan bahwa umat Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena pada diri umat Islam itu, kalau bahasa tasawuf, saya cuma nggak bisa mengucapkan di sini. Nanti banyak orang yang menyembah Bang Suma nanti. Ya, Tuhan umat Islam itu tidak perlu mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi segala unsur. Tuhan itu memperlihatkan keberadaannya, kebesarannya di segenap penjuru. Jadi ngapain coba mencari Tuhan? Tuhan kita mana? Nggak tahu, aku juga sedih. Kenapa sedih? Mayat Tuhan kita hilang. Entah siapa yang ngambil. Parah lunro. Tuhan kok punya mayat? Jadi gitu, Bang Baal. Ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, sikit-sikit kita masuk kepada ilmu ma'rifat, tasawuf. Lanjut. Oke, luar biasa ya Bang Juma ini ketika tanya langsung ngegas.
Langsung tanya, langsung gas, jawab. Oten kalau ditanya muter, pada mulanya. Akhirnya tersesat dia, pada mulanya terus. Nah gini tadi saya pada mulanya adalah akal, pada akhirnya akal-akalan, ya gitu. Betul, akhirnya tersesat kan gitu ya Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Juma begitu ya, luar biasa ya. Jadi mengenal keberadaan Tuhan itu dengan pertama harus melihat segala ciptaan Tuhan ya. Kita bisa bayangkan ya, dengan membayangkan saja ciptaan Tuhan kita tidak mampu gitu ya. Apalagi kita membayangkan wujud Tuhan. Jadi seperti itu ya. Lalu Tuhan ini adalah yang memenuhi semua kebutuhan kita, manusia ini adalah Tuhan. Maka sepantasnya secara umum bahwa manusia ini memang tempat bergantungnya kepada Tuhan gitu kan. Yang jadi masalah ini kalau manusia ini adalah makhluk yang bergantung kepada Tuhan yang memenuhi kebutuhan manusia. Ini di sebelah ini ada Tuhan yang digantung manusia, kan dia nggak betul menurut saya kan. Nah, satu lagi tolong penjelasan dari kaidah Islam ya Bang Juma. Kan ada narasi yang mereka bangun bahwa Tuhan ini harus berwujud. Ini kan pagan sebenarnya. Mereka tahu ini pagan, tapi ya mereka udah didoktrin bahwa melihat aku sama dengan melihat Bapa gitu kan. Mereka menasib begitu. Seperti itu adalah wujud Bapa adalah dia itu sendiri. Orang tua berkatu, Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut, saya makan dulu ya Bang Juma. Lanjut. Silakan. Jadi ada Tunggu nih sekarang ini, jadi agak-agak ini dikit santai. Oke, kita lanjut ya sedikit ya. Jadi mereka ini menafsirkan bahwa melihat aku sama dengan melihat Bapa katanya. Padahal sesuatu kalau menurut ini kajian apa yang disampaikan oleh para nabi atau utusan Tuhan, bahwa Tuhan ini seperti di 2 Samuel 7 nomor 22 dikatakan Tuhan Allah ini tidak ada yang seperti engkau gitu bilang. Tidak ada yang sama seperti Tuhan ini. Jadi apapun tidak akan sama. Makanya saya bilang kalau mereka menggunakan melihat aku sama dengan melihat Bapa, apakah ketika manusia itu melihat cahaya matahari, apakah dia melihat matahari? Tentunya kan tidak. Dia melihat cahaya matahari. Oh, saya melihat cahaya matahari. Cahaya itu adalah matahari kan, itu tidak benar gitu, logika itu cacat. Dan mereka sampai sekarang ini kan masih ribut Tuhan yang di konsep. Konsep ini adalah artinya abstrak yang belum bentuknya belum nyata gitu. Maka mereka selalu bilang konsep Tuhan. Saya bilang kenapa pakai ada konsep Tuhan? Ya kan, kalau konsep ini adalah sesuatu bentuk abstrak yang belum nyata, makanya bilang bikin surat ini dikonsep dulu, artinya suratnya belum ada, dia baru konsep. Nah, makanya mereka berantem. Nah, pertanyaan saya begini, Bang Juma, ketika ada narasi bahwa melihat aku sama dengan Bapa, bagaimana dalam pandangan Islam? Di Islam nggak ada narasi. Iya, baik. Jadi ketika dikatakan melihat aku sama dengan melihat Bapa, ini lagi-lagi kalau dalam ilmu sufisme itu banyak kalimat-kalimat seperti itu. Makanya saya katakan Yesus itu bermakrifat. Yesus itu bermakrifat artinya, nah ini jangan ke sana dulu. Orang tasawuf ngerti, tapi yang tidak tasawuf nanti salah. Cukup ke dalil yang tadi. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kan sudah jelas di situ dikatakan bahwa Tuhan memperlihatkan diri Tuhan itu pada diri manusia. Memperlihatkan kebesaran Tuhan dalam diri manusia. Jadi melihat manusia, kalau dalam ilmu sufi, itu sama hal melihat yang menciptakannya. Sama seperti ketika kita melihat sebuah lemari, itu sama seperti kita melihat yang membuatnya. Ketika kemudian lemari itu bagus, dalam benak kita adalah si pembuat. Siapa yang membuat ini? Pikiran kita menuju kepada manusia. Kan gitu. Begitu kita melihat lemari itu jelek, maka pikiran kita kepada si pembuat. Ketika kita melihat manusia begitu sempurna, dicipta dalam bentuk fi aksari takwim, dalam bentuk yang sempurna, maka itu sama halnya kita melihat yang menciptakannya itu begitu sempurna. Tapi bukan berarti melihat manusia itu adalah melihat Tuhan.
tetapi melihat kebesaran, kehebatan, kemahaciptaan pencipta terhadap unsur makhluk tersebut. Itu maksud Yesus di situ. Melihat aku sama melihat Bapa, artinya ketika orang-orang itu beriman kepada penciptanya, dia tunduk kepada penciptanya, maka runutan langkah, detik ke menit, menit ke jam-jam, ke hari, minggu, bulan, dan seterusnya, itu berkesesuaian dengan ritme perintah, ritme larangan. Maka melihat dia sama seperti melihat apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu memteori praktekkan keinginan Tuhan. Maka melihat aku sama dengan melihat Tuhan. Itu maksud ungkapan Yesus itu. Bukan berarti aku Tuhan. Bukan. Bukan berarti aku Tuhan. Nah, itu yang dimaksud di sana. Sama seperti dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi ampusihim. Melihat diri lo, itu sama halnya melihat kebesaranku. Menyadari diri lo, sama halnya kau menyadari kebesaranku. Itu maksudnya. Karena kita tidak bisa menggambarkan makhluk dengan sang Khalik, Khalik dengan gambaran makhluk. Itu nggak bisa. Seperti itu, Bang. Biasa mungkin yang lain, Bang Dewa atau Bang yang lain, silahkan. Nanti dikira nanti saya di-kick lah sama host Dewa, nanya terus. Silakan. Nanya terus katanya. Jadi gini, ada pernyataan teman-teman kita ya, saya membaca bahwa di Islam itu tak ada ilmu tasawuf. Sama ketika saya berkata, kata tauhid juga itu tak ada di Islam. Maksudnya secara konteks dalil, di dalam Al-Quran mengatakan, saudara mengatakan, jangan terlalu dibesar-besarkan tasawuf itu, karena di Islam itu tak adalah tarekah. Apa tarekah itu? Jalan. Jalan menuju kepada ketaatan. Maka di Islam itu, ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kita harus kosong nih, kosong. Saya ulang, ketika kita bersyahadat di dalam sholat, maka kita harus kosong. Kosong dalam arti kata apa? Jangan mengosongkan diri menjadi manusia, bukan. Kosong dalam arti kata sebisa mungkin tak ada sisa-sisa maksiat. Paham enggak? Sebisa mungkin tak ada niatan-niatan maksiat. Sebisa mungkin kemudian tak ada sisa-sisa keinginan untuk melakukan maksiat. Kita mengosongkan diri, benar-benar pasrah kepada Allah. Itu adalah stasiun mendekatkan diri kepada Allah dalam kaidah tasawuf. Setelah kemudian kita mengosongkan diri, berikutnya mengisi kekosongan itu dengan amalan-amalan baik. Nah, ini tangga-tangga tasawuf. Ya, kita mengatakan tasawuf biar lebih jelas, biar lebih mudah dipahami. Tetapi pada prinsipnya tasawuf itu adalah ketundukan hati, ketundukan jasad kepada Allah. Gitu. Jadi melahirkan orang menjadi seorang sufisme. Cuman harus berdasarkan ilmu Quran, ilmu hadits. Jangan bikin-bikin tarekah sendiri. Harus berlandaskan kepada Al-Quran As-Sunnah. Apapun nanti jadinya, ahli zikir kah, ahli ibadah kah, ahli tasawuf kah, terserah. Yang pada implementasinya, prakteknya adalah orang yang membersihkan diri, mengisi kemudian kehidupannya dengan ketundukan secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Jadi apakah tasawuf itu ada? Ada. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu? Apa itu bertahanus? Nah, itulah tangga-tangga tasawuf. Zikir, kemudian
berpikir, setelah zikir berpikir, ya banyak hal yang perlu kemudian dalam tarekah-tarekah seperti Naksabandia, teman-teman kita di sana, mereka membangkitkan sisi kerohanian mereka terhadap Allah, tidak terlalu cinta kepada dunia dengan jalan memiliki metode-metode atau stasiun-stasiun atau tangga-tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juma. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waalaikum. Begitu teman-teman sekalian. Jadi orang yang suka seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW kan melakukan apa? Nabi Muhammad itu memiliki proses pemurnian hati, zikir. Lalu Nabi Muhammad itu fikr, dalam bahasa kita meditasi atau konsentrasi penuh terhadap alam semesta, terhadap penciptaan dan seterusnya. Konsentrasi terhadap satu titik bahwa pencipta itu pasti ada. Kemudian apalagi yang ketiga itu sar itu membangkitkan keinginan bertumbuh dalam proses mengembangkan kesadaran dalam bertuhan, membangkitkan keinginan untuk mengenal Allah. Lalu kemudian selanjutnya tidak terlalu cinta ke dunia. Ju' artinya ju' itu merasa lapar, selalu ingin menerima ilmu, selalu melibatkan hasrat keinginannya untuk memperdalam ilmu. Itu. Kemudian sum itu menikmati keheningan. Dia suka kesendirian, berpikir, menelaah ilmu yang sudah didapatkan dari tangga-tangga tadi, kemudian mengalihkan diri kepada hal-hal yang sifatnya akhirat dari godaan-godaan duniawi atau yang datang dari eksternal dari dirinya yang membuat dia jauh daripada Allah. Kemudian selanjutnya mereka puasa, orang-orang ini. Puasa untuk meredam kepuasan fisik, ya, untuk mengurangi keinginan daging. Mereka berpuasa supaya lebih tenang dalam mengingat Allah. Kemudian khalwat itu menyendiri. Mereka suka dalam kesunyian untuk menguatkan jiwa, untuk menyiapkan mental menjadi seorang guru atau menjadi seorang pendidik. Maka mematangkan semua materi-materi yang tadi untuk kuat mental menghadapi kehidupan berikutnya. Karena seorang muslimah itu harus menjadi pemimpin minimal untuk dirinya. Kemudian yang terakhir itu biasanya mereka, teman-teman kita yang praktisi sufisme itu pada level terakhir itu melayani, artinya berkhidmat. Mereka setelah merasa dekat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan tak ada lagi rasa muncul iri, dengki, hasad, kemudian sifat-sifat tercela, merasa mereka insya Allah bisa mereka kekang. Biasanya mereka itu sedikit-sedikit melayani. Mereka mengajarkan orang, mereka membimbing manusia kepada jalannya Tuhan. Jadi orang-orang yang sufisme itu menumbuh kembangkan kebesaran Allah pada dirinya dan mengecilkan kecintaannya terhadap duniawi. Itu seperti itu. Jadi bukan tak ada, Islam itu justru itu, cuman kita menamainya tasawuf. Hanya saja dalam tasawuf itu juga belajar ilmu kalam, dalam berkalam tentang Allah, segala sesuatunya kita pikirkan sampai ke akar-akarnya, itu juga harus berlandaskan pada Quran, bukan asal-asal. Itu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita berzikir, beristighfar itu sebenarnya kita sudah tasawuf itu. Dalam kaidah tasawuf sama seperti tauhid. Kita bertauhid yaitu mengesahkan Allah, kita itu bertauhid. Meskipun tauhid ini sendiri tidak ditemukan satu kata ini dalam Al-Qur'an secara langsung menjelaskan itu. Dan para wali Allah mereka adalah orang-orang sufi, orang yang benar-benar. Karena antara kita dengan Allah itu kan ibarat ada cermin tuh, ada cermin. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin jernih cermin itu, semakin nyata kebesaran Allah bagi kita, semakin kita takut kepada Allah, semakin dunia ini mengecil bagi kita. Jadi kita nggak lagi sulit dengan ekonomi, sulit dengan penyakit, sulit dengan materi, enggak. Kenapa? Karena kita bersama dengan yang maha besar.
Bersih cermin itu, sehingga disakiti pun hanya senyum. Dimiskinkan oleh Allah pun hanya senyum. Ikhlas, ridha. Kenapa? Kenapa saya harus takut kepada duniawi? Kenapa saya harus takut dengan makhluk? Toh saya bersama dengan yang maha besar. Itu dia maksudnya. Jadi tasawuf itu bukan hal baru, cuman namanya yang baru. Tapi keislaman itu intinya adalah orang-orang yang berkhidmat, orang-orang yang berkhalwat, orang-orang yang syam, orang-orang yang kemudian sum, orang-orang yang ju'i, orang-orang yang sar, orang-orang yang fikr, orang-orang yang zikir. Itu Islam. Tapi belum dinamai tasawuf. Nanti setelah ada disiplin-disiplin ilmu, para tokoh-tokoh, para ulama-ulama, para cendekiawan baru membentuk sebuah definisi kata, lalu membentuk kajian-kajian ilmu seperti itu. Maafkan kalau saya salah, maafkan kalau saya keliru. Yang pasti Islam itu adalah agama yang mendekatkan diri kepada Allah, yang jatuh pada kadar muslim atau muslimah. Itu nggak bisa keliru itu. Silakan. Sebelum saya mute lama, ini saya ada tugas ini biar tugas untuk meninak bukukan anak istri ya, jalan-jalan lah sedikitnya. Gini Ustadz, ini Bang Juma yang sangat besar, dari Gurunda yang sangat besar, dikatakan gini, ada yang WA ke saya, DM ke saya katanya, secara ini ya, secara fenomena yang terjadi di TikTok ini, apa mungkin dari Zoom, dari StreamYard ini, mereka mengakui, baik pendeta, jemaat minggu, apapun semua mengakui, termasuk bom edis gitu kan, pendeta Suri Lubis dan semua itu mengakui bahwa Bang Juma ini smart, cerdas gitu. Bahkan Bang Juma ini pernah menantang untuk debat semua pendeta di Indonesia ini dengan cara menutup mata tanpa media, semuanya laptop, handphone dan lain-lain gitu ya. Artinya memang percaya diri dan memang itu diakui gitu, diakui tentang keilmuannya Bang Juma. Tetapi kita juga harus jujur di sisi lain bahwa Bang Juma ini diakui sebagai yang paham Bible, paham apapun ya tentang konsep ketuhanan, apapun dari situ, dia paham bagaimana, diakui oleh mereka. Tetapi kita harus jujur, objektif, ada sisi yang mereka di lain sisi bahwa Bang Juma ini katanya penghujat. Gitu ya. Maaf ini ya Bang Juma, kita harus sampaikan jujur di sini. Makanya saya perlu klarifikasi. Pertama, kenapa Bang Juma ini dianggap oleh mereka, pendeta apa bahkan jemaat minggu pun mengatakan Bang Juma hebat, cerdas, smart, handsome, kaya lagi kan, seperti itu. Nah, ini tolong ditanggapi kenapa demikian sehingga mereka takut untuk berdebat dengan Bang Juma. Takut semua ini, yakin takut. Yang naik ini ke sini kan hanya jemaat-jemaat minggu itu Bang Juma ya, kita tahu ya. Kemudian itu pertama. Yang kedua, tolong klarifikasi kenapa Bang Juma ada juga yang mengatakan penghujat. Demikian Bang Juma, saya mungkin mute dulu. Ini perlu ditanggapi. Silakan, makasih. Baik. Kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kepada mereka, kata Allah, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosa yang dihapuskan, fattabi'uni, maka ikutlah denganku. Artinya kita sebagai seorang muslim tidaklah bisa kita mencapai posisi sama seperti Nabi Muhammad, tapi minimal menjadi pengikutnya. Maka ketika kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, maka setidaknya kita berbondong-bondong, berlomba-lomba mengambil bagian untuk mengikuti risalah beliau. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Kul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Innama harrama rabbi fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultanah wa an taqulu 'alallah ma la ta'lamun." Jadi Nabi Muhammad diperintahkan berseru, dan Nabi Muhammad juga memerintahkan umatnya untuk berseru. Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang nampak dan yang tak nampak atau yang tersembunyi. Tuhanku mengharamkan perbuatan dosa. Tuhanku mengharamkan perbuatan yang melampaui batas tanpa alasan yang benar.
Dan Tuhanku juga mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu. Allah mengharamkan perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada bukti dari Allah untuk melakukan pembenaran terhadap sesuatu tersebut. Dan Allah pencipta langit dan bumi juga mengharamkan manusia mengatakan tentang Allah apa yang tidak diketahui oleh manusia. Lalu perintahnya fattabi'uni, ikutlah denganku. Ya kalau Nabi Muhammad dimusuhi musuhnya wajar. Begitu juga umat Islam ketika menyuarakan untuk ikut kepada Nabi Muhammad, pola keagamaannya, pola syiarnya, pola dakwanya, pola khutbahnya, pola ceramahnya, wajar kalau ada yang membenci, wajar kalau ada yang tidak suka, baik dari internal maupun eksternal. Itu manusiawi, karena Nabi Muhammad SAW juga mengalami hal yang sama. Begitu juga Yesus juga mengalami hal yang sama, dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya meski ada yang menerimanya. Begitu juga ketika kita menyampaikan materi-materi penyampaian kebenaran ini, pasti ada yang kepanasan, ada yang marah, ada yang iri, ada cemburu, ada yang dengki, ada yang punya niat jahat dan seterusnya. Itu manusiawi. Tapi yang pasti kita kembali berdiri pada koridor yang sesungguhnya. Apa itu? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Orang boleh mengatakan salah, silakan. Boleh juga mengatakan benar, silakan. Sekarang yang menjadi filter adalah akal masing-masing kita. Karena akal itu adalah benda yang Tuhan berikan, barang yang Tuhan berikan secara imaterial. Tidak terlihat, tapi ada. Artinya dia statis dan juga bisa dinamis akal itu. Tergantung bagaimana kita menelaah kemudian materi-materi yang disajikan oleh akal, oleh orang lain, oleh objek lain yang kemudian ditelaah oleh akal. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika ada orang menyeru kebenaran, lantas orang lain mengatakan itu penyesat, lihat siapa yang mengatakan penyesat. Kalau yang mengatakan penyesat itu penyembah-penyembah makhluk, ya udah pas lah itu. Kalau yang mengatakan itu ada orang-orang yang iri, cemburu, dengki, hasad, ya udah pas lah itu. Tapi lihat orang-orang beragama, ahli ibadah, ahli zikir, ada nggak mereka kemudian mengatakan, Bang Suma ini penyesat? Ada nggak? Kenapa demikian? Karena mereka tahu tentang hikmat, mereka tahu tentang ilmu. Mereka tahu tentang hikmat, mereka tahu tentang ilmu. Jadi ya tak ada kemudian teguran dari para ulama, dari para kiai. Suma, kau berhenti. Itu salah, cara dakwamu keliru. Gak boleh seperti itu. Tidak boleh, berhenti, tutup itu apalagi di sini. Nggak ada guru besar, malah rangkulan, pelukan kita. Masya Allah, kita cium tangan mereka, kita minta ilmu dari mereka. Yang memusuhi kita ini yang sholatnya nggak sholat, yang Jumat pun mungkin nggak sholat. Apalagi yang sebelah, udah pasti pemakan B2, di mana Yesus mengatakan, jangan kau melemparkan mutiara kepada buah api, jangan kau berikan barang kudus kepada anjing. Ya wajarlah kalau dia benci dengan ajaran kita. Wong Yesus aja mereka benci kok. Gitu bang. Saul, selamat pagi Saul. Selamat pagi Saul. Halo, pagi Pak. Kristen. Saya mau tanya nih sama Bang Zuma. Saya Kristen, Bang. Saya Islam. Cuman saya mau tanya sama Bang Zuma ini. Nah, salam dulu lah. Kalau sudah tanya semuanya. Waalaikumsalam. Ya Bang Zuma, jadi gini Bang Zuma. Ya silakan Bang. Di dalam Islam itu kan dalam bertauhid, semua yang ada, semua yang bisa dirasakan itu pasti kan ada penciptanya ya. Iya. Ya terus kalau semuanya ada, pasti ada penciptanya. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Ini saya bukan menyebutkan Islam ya. Saya bukan menyebutkan Islam, cuman saya biar lebih mantap aja dalam berislam. Maksudnya kalau saya sih nggak peduli ya siapa yang
Siapa yang menciptakan Allah itu saya nggak peduli karena Allah. Bukan begitu, Bang. Kalau oten aja lah, Bang. Mungkin Bang Suma, silakan. Iya, itulah gunanya akal, Bang. Itulah gunanya akal. Ya, umat Islam itu adalah umat yang berakal. Jadi saya terangkan sedikit kepada saudara. Berbicara mengenai Allah, dalam pandangan agama kami, Allah itu Khalik, entitas tunggal yang absolut. Sedangkan makhluk, termasuk manusia, itu adalah ciptaan yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Allah sang Khalik tentunya terbebas dari hal tersebut. Allah sang Khalik tak pernah terjangkau relativitas akal dan atas segala kehendak daripada akal kita ini. Jadi wujud yang tak pernah mampu ditatap panca indera manusia yang hidup di atas muka bumi ini.